Kemarin itu rubbama dakhala riya alaika min haitsu la yanzuru khalqu ilaika. Riya itu kadang masuk bahkan ketika ibadah dewek-dewek. Jadi kalau apa bahasanya, kalau pengen dilihat dipuji orang itu kan gampang bacanya, kita bisa baca diri dewek nih. Tapi di sini mah maksudnya ada riya yang masuk padahal ibadahnya itu orang kelihatan orang. Ya itu tadi karena tujuan solehnya itu apa? Karena pengen dimuliain orang. Jadi kalau itu tadi kayak khasiat-khasiat amal. Jadi kayak umpama kayak itu, barang siapa yang kemarin tuh sholat tahajud omongannya didengar orang. Nah, tahajudnya mah dewek-dewek, tapi tujuannya buat apa? Biar omongannya didengar orang. Atau gini, kalau orang tahajud itu orang siangnya ngelihat dia itu lain. Jadi orang itu malamnya tahajud sama kagak ketemu orang siang itu beda orang ngelihat dia. Akhirnya dia kan apa, pedenya itu karena tahajud ketemu orang lain. Nah itu maksudnya intinya mah karena di hati itu masih ngelihat makhluk, intinya mah ke situ kalau ulama ahli-ahli tasawuf, karena masih ngelihat apa, makhluk, karena masih pengen dipuji, takut dihina. Jadi karena masih ngelihat makhluk, ibadah kita itu nggak bakal bisa apa, tulus, murni gitu. Jadi itu mah orang-orang apa, orang-orang ahli ma'rifat, orang-orang tasawuf. Ini mah kita mah banyak ini apa, banyak puasa, banyak wirid, banyak zikir ntar biar banyak orang datang. Banyak wirid biar jadi apa, ahli hikmah, ntar banyak tamu. Nah tuh kemarin ibadahnya teh nggak ada, nggak juga murni karena Allah, karena masih ngelihat apa, ngelihat makhluk. Bahkan ada beberapa pesantren itu, saya punya teman, dia keluaran pesantren di Bogor, Ciberenta, Cihideng. Itu keluar pesantren di situ, sampai kiainya ngomong gini, kalau keluar mondok dari sini di rumah jadi beng, jadi hikmah, jangan ngaku gua guru, jangan kemari, gua rasudi. Banyak. Jadi bukan berarti ilmu hikmah itu nggak ada. Kadang-kadang orang hikmah itu dibuat modal usaha. Jadi mah niat apa? Puasa zikir wiridnya biar ntar dihormat orang, dicari-cari orang, diuber-uber orang. Itu yang yang dimaksud kadang-kadang riya itu masuk ke dalam hati di ibadah yang padahal nggak dilihat sama orang. Nah, ini al-hikmatu al-wahidah wa sab'una ba'dal mi'ah, hikmah 171. Istisrofuka, resepnya kamu, pengennya kamu, condongnya kamu, ada kepengen ayak lamal khalqu bihususiyatika, supaya orang itu tahu dengan keistimewaanmu. Jadi apa, pengalaman pribadi
yang anugerah dari Allah diumbar-umbar biar orang tahu kita itu keren gitu, istimewa. Dalilu ala adami sidqika, itu bukti, dalil, petunjuk bahwa tidak adanya kejujuranmu fi ubudiyatika, di dalam ibadahmu. Jadi kalau dia soleh, kayaknya nggak puas kalau cuma Allah doang yang tahu, orangnya kudu tahu gitu. Atau dia punya pengalaman pribadi, nah, terus diumbar-umbar biar orang tahu dia itu keren. Bahkan kalau Akang itu dulu tahun kemarin, tahun satunya pernah ngomongin, awas Din, awas Din, jangan, sebenarnya ngomongnya itu susah Akang tapi kita nggak paham maksud Akang. Awas Din, jangan kepengen dianggap orang itu, wah ini kalau gua buka, itu padahal dia tuh nggak tahu, tapi biasanya ini kalau dijelasin bahaya. Emang bisa jelasinnya? Enggak. Gitu. Jadi ngomongnya bagaimana, tapi intinya ke situ. Jadi gaya kita itu pengen orang itu nganggap kita di belakang gitu, wah dia sebenarnya itu gitu, mancing sangkaan orang. Makanya kalau jadi kiai kudu jaim harusnya. Karena kalau ketemu orang saya mah suka merem, memang suka kelihatan kejelekannya. Ngomongnya sama satu orang, tapi dia tahu orang ini mah comel nih, bagi ngomong ke yang lain. Jadi itu marketingnya bagus itu. Jadi kalau kita pengen orang itu tahu keistimewaan kita, itu berarti itu dalil ibadah kita belum jujur. Jadi kalau kayak wali-wali mah, apa sih kesebut ya? Nah itunya kadang-kadang saya kotor. Jadi kalau kayak para ulama dan para wali-wali itu yang cerita dibuka sama yang ditutup, itu banyakan yang ditutup. Apalagi kalau udah bicara alam hakikat, pengalaman dia di langit 1, 2, 7 ketemu sama ruh nabi-nabi. Dan itu mah kalau diceritain dia malah jadi fitnah. Orang percaya belum tentu, padahal mah benar. Gitu. Terus cara dia nerangin juga bingung, ngomongnya bagaimana, neranginnya bagaimana. Terus orang yang belum pernah ngalamin, mahaminnya bagaimana. Jadi kebanyakan teh akhirnya diem aja. Udah nih, enggak itu. Lu kalakan kali ya jadi bunyi. Jadi kalau di sini mah kata ulama ini, man ahabba ayyuqalli annasu ala amalihi, barang siapa yang senang nampak amalnya di manusia, bahwa muroi, maka dia itu orang yang riya. Wa man ahabba ayyuqalli annasu ala halih, barang siapa yang senang manusia itu melihat halnya, hal itu keadaan batin, bahwa kazab, maka dia pembohong. Hadza fi bidayati suluk, ini buat pemula. Jadi kalau pemula itu banyak diem. Jadi dia ngalamin apa ketika zikir, ketika wirid, antara sadar dan enggak. Kenapa? Karena biasanya ujungnya masih gede. Keren gitu, masih wah. Tapi kalau buat orang-orang yang udah istiqomah, yang udah jenjeng, ya kayak
apa wali-wali teh Abdul Qadir atau siapa lah yang udah jejak, dia mah ngagul ke boleh, karena dia mau tauhidnya udah apa, udah kuat. Dan saya teh bisa begini teh semata-mata siapa? Allah, udah nggak lihat dirinya. Jadi ketika dia ngagul sekalipun nggak perlu diajarin, jangan ngagul lah, ngertian dia tauhid mah. Dan kita mah asalnya ke orang. Yang bahaya itu kan orang yang ngagul itu ketika dia masih melihat efek amal, akibat zikir, akibat wirid, anu. Saya ngalamin dulu, wah gitu sama diri dewe, dan ketauhidannya masih lemah. Tapi kalau ketauhidannya kuat mah orang-orang arif udah terserah banget. Jadi kalau kayak Nabi mau bulan di depan orang banyak, bulan dibelah, disaksin orang semekah, ya udah nggak masalah. Kenapa? La haula wala quwata, saya bisa apa? Ini semuanya izin siapa? Allah. Nabi Musa belah laut disaksin orang berapa? 600.000 Bani Israel belah laut, nggak masalah. Kenapa? Tauhidnya udah beres. La haula wala quwata. Kalau kita bisa, gua kemarin orang sakit, gua tampar paras. Apanya? Ininya yang masih gede. Kalau mereka malah udah gak masalah. Saya pun baru pulang dari Mekah tadi, naik apa? Udah trang-trang. Lah kalau tauhidnya udah beres mah. Makanya kalau orang-orang kayak kita mah dikasih sakti bahaya. Bisa dari ujung kampung ke ujung kampung. Ini dikasih segini masih banyak ngagulnya gitu. Sakti kagak. Gitu ya. Kalau ahli tasawuf mah. Hikmah selanjutnya goib nadrul holki. Nah, ini mah ajaran ya. Goib nadrul holki ilaika binadrillah ilaika. Hilangkan pandangan makhluk kepadamu karena apa? Dengan pandangan Allah kepadamu. Jadi karena ada pandangan Allah ke kita, pandangan makhluk kesampingin. Suruhnya begitu. Wal ghaib, ghaib apa gitu? Wal ghaib min an iqbalihim alaika bi syuhudi iqbalihi alaika. Jangan pedulikan apa? Ngadepnya manusia kepadamu. Karena kamu menyaksikan, kamu meyakini bahwa di hadapan kamu itu siapa? Allah. Jadi apa? Intinya mah ini teh ulama nyuruh kita belajar jangan pedulikan pandangan orang gitu. Jadi bahasanya orang nganggap kita jelek, dan memang jelek saya mah gitu. Orang menganggap kita baik, itu mah ditutupin aja mau kejelekan saya. Tapi dia gede sama kamu, ya nggak masalah. Emang saya mah pantasnya gitu. Si anu malah suka malu, ya alhamdulillah. Dia mah kejelekan saya ditutup. Wow. Sekarang yang dipedulin apa? Yang saya pikirin Allah melihat saya gedeg apa resep gitu. Nyuruhnya nih. Itu apa? Ngomong apa deh? Belum kenal gua gitu. Mana kan rumahnya? Kuparanin. Sebab bahasa kalau orang pengen orang semua resep sama dia, berarti dia itu nguber sesuatu yang gak mungkin. Lah cuman orang geblek yang ngejar yang orang mungkin mah gitu. Jadi nerimo baik. Tapi susah ya. Kita mau diomongin jelek orang kayak kepikiran mau tidur. Kepikirin dulu. Nah, wajib an iqbalihim. Jadi hib itu apa? Hib itu jangan peduliin lagi.
orang pada datang ke kita kemari, ini mah sebetulnya buat ustadz, kiai, ini buat santri, ini mah buat situ pun susah ini. Wajib. Jadi jangan pedulikan situ pada datang kemari, awas jangan ketipu gitu. Bukan berarti situ udah oke gitu. Kenapa? Nah, apa? Pikirin yang di hadapan kamu ini Allah. Gitu. Ketika orang pada kumpul di sekeliling kamu, hati kamu bener nggak, bagus, baik nggak, rusak nggak ke Allahnya? Gitu. Ya kadang-kadang orang itu memang Allah udah ukur kadarnya. Kalau saya umpamanya ngaji segini, 10, 20, ya memang segini pantasnya. Bahaya sama kalau yang ngaji sampai 100, jangan 1000, 100 bahaya. Di luar jamaah kita mau wah. Segini kayak kita udah keren, udah ngagul. Ada taklim di rumah. Akhirnya orang buka taklim teh berbanyak-banyak jamaah kan. Karena dia pikir barometer orang lihat itu di situ. Padahal mah udah bukan. Mana cerita bu? Ini sih bukan haji malam satu, ini gara-garanya ini lagi. Ya udah buka pengajian, talim. Bukan nggak pengen, kata saya teh pengen. Tapi yang mau ngaji sama saya siapa? Ada enggak? Lah, waktu masih jabat, salaman. Satu saya bandingan orang 7.000, udah segabut-gabut. Salaman, ngaji lurah doang 1 jadi. Nah dulu saya kagak mau mulai ngaji kalau ini belum nyampe. Jadi apa? Jangan mengecoh gitu. Orang hormat apa? Nganggap kita itu jangan mengecoh kita. Dan itu teh karena apa tadi kalau dalam bahasa Arab sebabnya? Kejelekan kita ditutupin oleh Allah. Jadi jangan merasa orang kalau banyak orang datang, banyak pengikut umpama berarti Allah ridho ke kita. Ya belum tentu. Udah Firaun pengikutnya banyak, Hitler pengikutnya banyak, sampai pasukannya rela mati. Kemarin saya berapa hari lagi resepnya nonton film perang Piala Kedua itu apa? Perang Dunia Kedua. Resepnya itu yang saya bingung, itu orang kok bisa ya kesugesti begitu sama Hitler itu. Bola. Manarofal haqqo, kaidah selanjutnya. Barang siapa yang mengenal Allah, syahidahu fi kulli syai', dia akan menyaksikan Allah di segala sesuatu. Nah ini kuncinya. Barang siapa yang mengenal Allah, ma'rifat, dia akan melihat Allah di segala sesuatu. Jadi tidak melihat sesuatu kecuali di situ ada Allah, ada takdir Allah yang meliputi gitu. Jadi entah melihat dia sebagai ciptaan Allah, entah melihat itu sebagai takdir ketentuan dari Allah. Jadi barang siapa mengenal Allah, dia akan menyaksikan Allah di segala sesuatu. Jadi apapun membuat dia ingat kepada Allah. Kan sebaliknya kalau kita mah banyak sesuatu, segala sesuatu membuat kita lupa kepada Allah. Apalagi kalau udah main remi ngocok mulu, wah udah lupa. Tapi kadang-kadang ya mentang-mentang pada ngaji, kalau kartu jelek kena istighfar, astagfirullah. Jadi gini, gitu aja nih. Kalau niatnya meremehkan, jadi kufurnya. Kalau niatnya ngeremeh, ngeledek, menghinakan gitu. Jadi kayak gimana hukumnya orang mencuri baca bismillah, dosa. Tapi dapat pahala nggak zikirnya? Dapat. Tapi kalau niatnya ngeledek,
ngehina bismillah. Gua menyolong baca bismillah, tapi bukan karena memuliakan bismillah, memuliakan Allah, menghina. Itu bisa kuburnya karena menghina Allah. Jadi kalau istighfar kartu jelek niatnya bukan menghina mah bagus. Jadi apapun yang membuat kamu ingat kepada Allah itu bagus, walaupun perkara yang jelek. Coba kalau ngeliat orang jatuh, itu orang jatuh cakap apa jelek? Jelek. Ya Allah. Oh. Jangan dibuat dalil. Man arafal haqqo syahidahu bi kulli syai'. Jadi ketika dia sukses, berhasil, yang dilihat di sini apa? Takdir Allah. Ketika dia gagal, yang dilihat takdir. Ya udah. Akhirnya kita hidup itu seharusnya apa yang kita khawatirin? Kudunya. Kan ciri orang nikmat di dunia itu, kalau kata Syekh Jaruk, yang pertama ketakutan kesedihannya semakin dikit. Bahkan dia sampai nggak punya alasan buat takut, buat sedih. Jadi kehilangan si Anu mah sedih, dia mah enggak. Jadi buat sedih aja dia bingung. Alasan saya sedih apa? Orang semua milik Allah. Coba makin nikmat nggak artinya? Tapi kan susah. Ya, gajian telat gak? Ketakutannya makin dikit. Mati, jangankan besok, malam ini saya siap. Kudunya. Tapi saya belum pengen masih. Kan ada orang yang takut besok bagaimana, besok makan apa, besok bocah sekolah bagaimana. Semakin banyak ketakutannya, orang makin kesiksa. Karena siksaan dunia mah kata ulama itu apa dah? Keinginan. Kalau siksa kubur itu gelap. Siksa dunia keinginan. Semakin banyak keinginan kita, semakin banyak siksa kita. Jadi dikitin keinginan. Gue baru belum lihat yang cakep pisan, pengen siksanya banyak. Jadi apa, orang-orang tasawuf itu belum berbeda. Bahkan kalau orang tasawuf kan bahasa gitu, mau kemana hari ini? Terserah dia mau kemana. Mau tasawuf. Lah kita mah jangan kegayaan tasawuf, pokoknya punya kepengenan. Kenapa? Mereka begitu udah sesuai sama apanya? Kedekatan ke Allahnya, ibadahnya, zikirnya. Kita di situnya nggak sama, gayanya pengen yang nggak kuat, pecah. Kan saya bilang ngaji kitab ini teh kitab orang tasawuf. Kita tasawuf sufi bukan? Pakaian kita bukan ini? Bukan, ngaji ini mah gitu. Kali ada yang kepake. Jangan ngaji tasawuf terus kita mah apa? Sufi lah, nggak kuat, bejat kita, hancur. Jadi sekarang usahanya orang yang jalan, usaha apa? Terserah Allah. Yang boleh begitu tuh udah orang punya tanggungan, orang punya anak bini, orang punya kepengen. Kalau masih pengen makan enak, pakai kendaraan bagus, nggak perlu getol. Ya paling kagak kita mah punya benteng itu, manusia berencana, Allah yang kan kita di dunia ini sering saya bilangin, kita ini diikat sama hukum sunatullah. Allah ini ngikat kita di dunia itu pakai hukum sunatullah. Kalau kamu pengen hati tenang, zikirlah. Itu artinya tuh. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Zikir, dengan zikir nenangin hati. Zikir itu apa? Banyak, bisa wirid, bisa ilmu. Bisa ingat kan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kan zikir. Iya ya, kita semua dari orang jadi ada, ntar bakal dibalikin lagi sama Allah. Itu zikir. Tapi kalau zikir niatnya hati tenang, orang ketemu tenang.
Zikir itu niatnya ingat kepada Allah. Entar Allah ngasih tenang, bukan zikir niatnya biar hati tenang. Nah, itu sunatullah, itu hukum alam. Makan sama kenyang, minum sama aus, tidur sama ngantuk, itu sunatullah. Wirid, sholat, kan kayak sholat, haji itu kan hukum sunatullah semua. Ingat akan mempengaruhi rohani semua. Kayak tadi zikir, tadi pengen 500 aja. Pertama 165, 300, 500 700 tanggung lah, 1000 lah. Dan mulut kita ini kadang-kadang kudu disiksa juga. Nah kalau dewek-dewek makanya kita males kali ge potongan kita mau bareng-bareng baru rada mau. Ya paling kali kalau mati ge punya lagu-lagu depan Tuhan, saya pernah Tuhan wirid 1000. Iya mati pengen bawa la ilaha illallah tapi di dunia teh males ya. Dewek. Waman paniya bihi godaan kulli syai. Barang siapa yang panah dengan Allah, maka dia akan sirna dari segala sesuatu. Nah ini mah bukan ahli marifat lagi, ini mah orang-orang panah. Orang-orang panah itu orang-orang tenggelam. Jadi gini, ada orang saking demennya sama wadon, ngapain gitu yang diinget wadon. Umpamanya nama wadon namanya Siti lah. Itu ngapain gitu keingetan Siti, melek mata yang diinget langsung siapa? Siti. Sampai ketemu temen gawang, wah Siti. Mau makan baru nafsu, sampai kadang-kadang jalan goyang baru inget belum makan gara-gara apa? Siti. Itu panah, itu mulai panah itu. Nah kalau cuman ini mah panahnya ke siapa? Allah. Kalau lagi panah ya udah dia nggak bisa menguasai dirinya sendiri. Itu yang kata kalau dalam dunia tasawuf ada yang disebut manunggaling kaula Gusti. Kayak Siti Jenar, apa bahasanya? Siti Jenar nggak ada, yang ada Allah. Saya nyari Allah, Allah nggak ada, yang ada Siti Jenar. Karena dia udah tidak lagi menguasai dirinya, nggak ada udah yang lain ini kecuali Allah, dia nyari orang. Makanya Siti Jenar apa kayak Al-Halaj, paham-paham Wahdatul Wujud, manunggaling kaula Gusti kalau di kita mah itu dianggap sesat. Ya memang sesat. Kita itu harus menganggap itu sesat. Tapi dia yang lagi ngalamin di situ, dan dia mah pantas. Ya, berarti nih lagi demen sama Siti. Kata kita dia gila. Orang dia masih tanya, Siti, ya jalan ge Siti. Kata kita dia gila. Kata dia gila nggak? Enggak. Lu nggak tahu aja. Di mata lu Siti itu wanita biasa, di mata gua dia itu. Jadi mereka itu tidak merasa dirinya gila. Kita yang nggak gila menganggap dia gila. Tapi kadang-kadang mereka itu terbalik, menganggapnya dia dianggap gila. Dia itu ngelihat orang ini gila semua. Kenapa? Dia cuma ingatnya ke Allah. Gua gara-gara ingat apa-apa Allah dianggap gila. Sebenarnya gua mau waras. Lu yang pada gila mah karena banyak lupa kepada Allah. Jadi sebenarnya yang dianggap gila waras, yang dianggap waras itu ya kayak kita ini sebenarnya gila kalau kata mereka. Kenapa? Sehari ini banyakan mana ingat sama lupanya ke Allah. Lupa kan? Waras apa gila? Gila. Jadi situ ini orang, itu kita enggak. Waman ahabahu, dan barang siapa cinta kepada Allah, lam yu'asir alaihi syai'an. Tidak ada dia mentingin selain Allah. Ini ntar cirinya di sini. Tidak ada yang lebih penting kecuali Allah. Kayak itu kan yang takbir aja. Hadis itu hadis qudsi. Kalau orang ucap sholat atau takbir Allahu Akbar, itu kan Allah Maha Besar. Itu ada malaikat yang meriksa hatinya. Kalau benar di hatinya itu tidak ada yang lebih besar dari Allah, selain Allah itu kecil semua. Anak, bini, harta, pangkat, semua kecil. Yang Maha Besar siapa? Allah. Kalau diperiksa benar begitu, kata Allah, sodakta, kamu benar, jujur.
kata malaikat itu sodakta. Semua malaikat ngomong kamu jujur, kamu benar. Tapi sebaliknya, kalau orang takbir Allahu Akbar, di hatinya masih ada yang lebih penting dari Allah. Itu tadi, anak, bini, harta, pangkat, jabatan. Itu kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Itu malaikat semua bilang dia kadzabta, kamu pembohong. Akhirnya jalan keluarnya gini, kata Syekh Nawawi. Kita mungkin belum bisa Allahu Akbar itu selain Allah kecil. Kita cuman disuruh begini sama ulama. Kalau belum bisa begitu, yakinin aja yang benar itu semua itu kecil, yang besar itu cuman Allah. Yakinin. Walaupun kita belum bisa menganggap kecil selain Allah. Amannya di situ doang. Apalagi kalau udah benar bisa mah selain Allah itu kecil. Ya kita mungkin bukan kelas Hasan Basri kan yang anaknya meninggal alhamdulillah. Anak sedang lucu-lucunya mati, Pak. Alhamdulillah. Lah karena dia nggak merasa milikin itu anak. Siapa yang nyiptain? Ya sekarang yang ngambil siapa? Alhamdulillah. Kemarin waktu anak saya ada, perhatian saya, cinta saya hampir terbagi antara Allah dan anak saya. Sekarang anak saya diambil sama Allah. Udah nggak ngurusin anak saya. Bisa gitu. Sama sakit pusing. Itu sampai temennya yang layak. Kamu bagaimana sih? Kami ini datang takziah, turut berduka cita. Kamu alhamdulillah. Itu jawabannya. Ketika anak saya ada, hampir saja perhatian saya, cinta saya terbagi antara Allah dan anak saya. Sekarang anak saya diambil sama pemiliknya. Alasan saya sedih apa? Yang ngambil dia siapa? Pemiliknya. Wah, wali situ, Pak. Makanya Nabi juga waktu anaknya meninggal kan nangis. Ibrahim itu ditanya sama Abdurrahman bin Auf atau Umar, ya Nabi, bukankah kau melarang ini? Enggak, yang aku larang itu meratap, enggak nerimo. Kalau ini mah air mata kasih sayang karena berpisah dengan orang yang kita cintai gitu. Nah kita mah torekot itu aja. Ono terlalu ekstrim gitu. Itu yang disebut hal, situasi orang itu nggak sama. Oh ya, nama hajabal haqq wallahu a'lam bishawab. Kada kali bukan mondok lama-lama doa tuh, amin. 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 Kuli waktu lahir, semoga dengan salah terpisih, dia dan dia terpisah ini. Dua baru kata diri, dua kawan dan mau Tuhan mau mengawin alaihi bisa kau semua dan kami nama Allah kau tidak bisa. Semoga lagu itu karena dari Allah mau hai dan mendengar. Semoga firlana pada walidina Alhamdulillah kamu juga. Jami'ul muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala yaihi salamat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.